Pemirsa, kita tentu saja sudah kembali lagi dalam 3 in 1 dan sekarang ini tentu saja menjadi seorang ketua KPK yang pertama harus jujur. Bapak awalnya artinya begini, kita belajar jujur itu kan sering ya. Dan memang Abang, cukup Gusti. sulit. Saya bilang apa tadi? Bapak. Oh Bapak, suka ke bawah-bawah. Nah Abang sendiri kapan belajar awal mulanya dengan kejujuran itu sendiri? Jadi ada cerita yang menarik mungkin ya, kalau saya boleh bercerita sedikit. Boleh, ini. silakan. Dulu waktu saya SD, kalau sekarang sih SD-nya udah modern ya, orang pakai whiteboard itu ya, pakai spidol. Saya masih pakai kapur dulu. Iya, saya Masih pakai itu. kapur. Papan tulis, pakai kapur tulis. Dulu setiap harinya waktu saya kelas 3 SD, saya memperhatikan setiap pulang sekolah, di sini kan ada kapur tulis yang masih Betul. utuh. Ini selalu setiap harinya teman-teman saya kalau pulang sekolah selalu mengambil kapur tulis. Dan guru saya ada di situ. Dan selalu membiarkan, saya perhatikan. Dari hari ke hari saya memperhatikan. Kok boleh gitu Ya, akhirnya saya menafsirkan bahwa ternyata kita boleh mengambil kapur tulis ini. Karena guru saya yang ada di situ tidak pernah melarang. Ya. Oleh karena itu pernah suatu ketika saya juga berniat, berhasrat untuk mengambil kapur tulis ini. Dengan tujuan kapur tulis ini akan saya gunakan di rumah saya. Oke. Untuk mengerjakan PR karena di rumah saya ada papan tulis. Maka suatu ketika saya mengambil juga kapur tulis. Guru saya masih ada dan saya minta izin. Ibu, saya bisa ambil ini kapur tulis. Guru saya diam-diam aja, dia nggak bilang ya, Nggak bilang nggak iya, bilang nggak tidak. juga. Jadi akhirnya saya menafsirkan bahwa ini Boleh. dibolehkan, Boleh. diizinkan. Saya ambillah 5 batang yang masih utuh, yang belum dipakai. dipakai. Ada kan yang sudah dipakai, ada yang masih utuh. Jadi saya mengambil 5 batang yang masih utuh. Kemudian saya bawa pulang ke rumah. Setibanya saya di rumah, saya letakkan di atas meja. Kebetulan ibu saya ada di situ. Langsung ibu saya melihat begitu. Dia tanya, Dari mana? Abraham, ini kapur tulis dari mana? Kan baru ya utuh. Saya bilang dari sekolah. Terus dia bertanya lagi, waktu kamu ambil ini, kamu minta izin nggak sama guru kamu? Saya bilang, saya minta izin. Terus ibu saya tanya lagi, terus guru kamu menyatakan nggak mengizinkan? Saya bilang, tidak bilang ya, tidak bilang tidak. Tapi setiap hari saya bilang, saya lihat teman-teman saya mengambil dan tidak pernah dimarahi. Artinya kan bisa kan? Langsung ibu saya bergerak menghampiri kapur tulis itu dan saya melihat suaranya agak meninggi, volumenya agak meninggi ya, berubah. Agak meninggi. Tahu nggak gitu kan? Marah nih ibu saya kan. Tahu nggak kapur tulis ini? Kapur tulis ini kamu nggak boleh gunakan sebentar walaupun sedikit. Jadi bungkus kembali kapur tulis itu, jangan kamu gunakan sedikit pun. Karena kamu nggak boleh pakai kapur tulis ini. Saya tanya kenapa nggak bisa? Ibu saya bilang begini, setiap barang ya yang bukan milik kita, walaupun barang itu sama sekali tidak berharga, kalau barang itu bukan milik kita, jangan sekali-sekali kita mengambilnya. Kalau barang itu, walaupun barang itu nggak berharga, kalau dia bukan milik kita, jangan sekali-sekali kita mengambilnya. Karena kalau kita mengambil barang yang bukan milik kita, walaupun itu nggak berharga, itu sama dengan kita mencuri. Itu saya ingat itu. Ibu saya, ketika itu saya umurnya 9 tahun. Nah, saya masih ingat, masih terbayang-bayang sampai sekarang. Itu yang dibilang sama ibu saya. Terus ibu saya mengambil kapur tulis itu dan dia membungkus. Terus saya diingatkan, besok kamu kembalikan kapur tulis ini ya. Jadi sebentar kamu nggak boleh pakai kapur tulis ini. Walaupun sedikit kamu nggak boleh pakai. Dibungkus kapur tulis ini. Pendek kata, keesokan harinya waktu saya mau ke sekolah, ibu saya itu masih sempat mengecek pagi-pagi, saya ingat. Dicek mana kapur tulis yang kemarin. Saya kasih lihat ini. Ada ya, kamu kembalikan di sekolah. Itu pendidikan yang pertama saya terima dari orang tua saya. Oke. Bang, ini ngomong-ngomong waktu kecil katanya abang suka berkelahi. Suka Hobi tinju katanya. Suka tinju katanya ya. Iya bang. Apa itu jangan-jangan jadi modal jadi ketua KPK karena berani Jadi berani Enggak gitu lah. ya. nggak takut dari sana sini. Enggak. SMA ya. SMA Iya. pernah berkelahi sering. Ya begitulah kira-kira. Saya kan suka ini. Kira-kira. Saya suka olahraga tinju kan. Oh, oke. Makanya hidung saya ini pernah patah. Ini kan agak. Oh Nah, itu terus di karena sini kan pelipis saya sobek pecah ya? ya sobek ya.
gitu. Petinju kelas berat nih Enggak. kayaknya. Udah sampai bengkok-bengkok sampai si sobek. Tapi apakah memang hobi-hobi itu sampai sekarang masih bisa dilakukan atau enggak sih? Nggak mungkin lah, karena Nggak pertama usia kita ya. Kekuatan kita tidak seperti dulu lagi. Usia itu kan punya hubungan erat dengan kemampuan, refleks dan lain-lain Iya, sebagainya. betul. Jadi tidak mungkin lah menurut saya kan. Jadi kalau lagi stres nanganin kasus tuh ngapain Bang? Pukul samsat aja, sak. Berarti masa Masih ya. Masih ada tuh Iya pelatihan sekali benar-benar. itu. Iya kalau lagi stres Iya. ininya apa pengalihannya biasanya? Suka jalan-jalan kemana deh sama keluarga biasanya? Ada masih punya waktu? Kayaknya nggak ada. Kemudian kode, kemudian yang kedua, KPK itu kan ingin jadi role model ya bagi lembaga, institusi, kementerian yang ada di negeri, sehingga kita membangun sebuah code of conduct, kode etik yang begitu ketat yang bisa dicontohi oleh kementerian maupun lembaga yang ada ataupun organisasi. Salah satu misalnya pegawai dan pimpinan KPK itu tidak boleh sebebas orang biasa. Misalnya kita itu diberi batasan, misalnya nggak boleh misalnya kita itu ke mall sembarang aja gitu. Oh, nggak boleh. Kita bisa ke mall itu dengan keluarga aja, istri dan anak. Nggak boleh ketemu orang di orang lain di mall. Nggak bisa kayak kita meeting dulu di mana gitu, nggak nggak bisa. bisa Nah, ya. kan gitu salah satu. Ini berlaku untuk ketua-ketuanya aja kah, wakilnya atau sampai Semua pegawai penyidik-penyidiknya? KPK, semua Oh, pegawai semua KPK. pegawai Jadi itu berat ya. Terus misalnya kalau ke pengantin, kita diusahakan tidak terlalu lama berinteraksi. Oh gitu. Jadi datang, Setor muka aja istilahnya. salaman, terus pulang. Sebenarnya bukan dilarang Tapi makan. makan masih boleh ya? Makan boleh tadi kan saya makan tadi. Makan di Kompas TV, nggak ada masalah. Jadi makan nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan kalau kita makan, kan ada Didatengin. waktu panjang Oke. berinteraksi. Lagi makan, terus didekatin orang, ngobrol panjang lebar. Sebenarnya itu intinya. Jadi kehidupan sosial Abang gimana dong? Kan penting juga tuh. Wah ini psikolog nih jadi yang ngomong ya. ini menarik. Beda-beda nih. nanya. Jadi sebenarnya Oke. begini, kehidupan orang KPK itu sepertinya asosial ya, sepertinya begitu. Pernah ada yang menarik, tiba-tiba seorang deputi saya datang ke ruangan saya. Dia ngomong begini, Pak Abraham, saya ini mau curhat. Saya bilang, silahkan, apa Anda mau katakan? Saya pikir-pikir Pak Abraham, kalau saya meninggal, pada saat saya masih bertugas di KPK, Nggak ada yang perasaan percaya. saya jarang atau mungkin tidak ada orang yang mengantarkan jenazah saya ke kuburan. Saya tanya, kenapa kamu sampai ngomong begitu? Dia bilang, ya bagaimana orang mau mengantar jenazah saya ke kuburan? Sekarang aja saya jarang berinteraksi sama orang-orang. Gitu loh. Jadi kegelisahan itulah cerminan. Kalau abang sebenarnya. sendiri merasakan nggak kegelisahan itu? Atau paling tidak istri abang deh? Jadi saya nggak bisa kemana-mana nih. Atau Kebetulan istri saya dan anak-anak saya agak mirip dengan saya karakternya. Oh gitu. Orang yang memang tidak terlalu terbiasa di luar gitu. Jadi nggak ada masalah bagi kita. Oke. Lalu menurut abang ya kira-kira apa yang sudah dilakukan sampai 2015 sudah berakhir kan? Iya, bulan 12. Nah, masih ada nggak yang masih ibaratnya masih ditargetkan lagi atau masih harus Kejutan-kejutan kejar lain lagi gitu ya. mungkin tuh ya. ada kejutan-kejutan. Biasanya kan kalau kejutannya KPK tuh Jumat keramat. Diistilahkan Jumat keramat. Saya pikir setiap saat, bukan kejutan ya, kalau menurut saya setiap saat itu hal yang lumrah. Kalau tiba-tiba misalnya KPK menetapkan orang sebagai tersangka. Hal yang lumrah mungkin di KPK, cuman mungkin bagi orang yang di luar itu dianggap sebuah kejutan. Dan saya pikir ke depannya KPK tetap menjalankan misi-misi pemberantasan korupsinya. Siapapun yang melanggar akan kita tindak. Jadi kita tidak pernah melihat latar belakang, background seseorang itu. Karena sekali lagi bahwa penegakan hukum itu kan harus adil ya. Jadi dia tidak boleh tebang pilih. Nggak boleh misalnya karena dia orang biasa-biasa saja kita berani. Nah, kalau orang yang punya kekuatan kita nggak berani tetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itulah kalau dilihat di KPK itu kan levelnya mulai dari bawah sampai atas semua ada kan. Ada menteri, ada siapa semua. Jadi kita tidak membeda-bedakan karena memang penegakan hukum harus begitu. Harus adil ya. Oke, terima kasih Bang Sama-sama. sudah hadir di 3 in 1. Terima kasih. Oke.
sesaat lagi kita masih ada tamu lagi. Ada pendekar BSD satu Mawar. lagi yang akan hadir di sini ya. Yang mungkin memang mengawali pertama kali Komisi Pemberantasan Korupsi ini ada di negeri ini. Terima kasih Oke, Bang sama-sama. sudah hadir di 3 in 1. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di 3 in 1. Modal awal kita oleh pemerintah bisa dicek, dititipkan di Departemen Kehakiman, dikendalikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra 2 miliar rupiah.